Om Swastiastu. Om Manubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati, Bapak Dirjen Bima Sindu, beserta para Dewan Juri sekalian dan para umat Hindu Dharma dimanapun Anda berada. Puja dan puji syukur hendaknya kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaranogerahnya kita dapat berada di tempat ini dengan keadaan selamat. Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Satyam Eva Jayate. Para umat Hindu Dharma, pernahkah Anda mendengar kalimat Satyam Eva Jayate? Ya, benar. Kata Satyam Eva Jayate adalah kebenaran yang berjaya. Kata Satyam dikenal dengan arti yang bawaannya jujur. Kata Satyameva Jayate sudah menjadi sangat terkenal. Kata Satyameva Jayate terdapat dalam kitab Mandaka Upanishad. Satyam hendaknya menjadi tonggak arah dari segala yang kita pikirkan. Baik para umat Hindu Dharma, terkhususnya di zaman pandemi saat ini, sangat sulit sekali untuk mencari kebenaran karena banyak berita hoaks yang disebar. Jadi, sebelum kita mengetahui berita itu, kita harus mencari berita yang benar. Di sini, saya mengajak anak-anak muda untuk menegakkan kebenaran. Jika kita menegakkan kebenaran, janganlah takut untuk menegakkan kebenaran. Jangan pernah takut untuk mencari kebenaran yang sejati. Karena di dalam kitab Yajurveda bab 6 sloka 35 dikatakan Mabur Sampilata Urjam Viratam, yang artinya, wahai umat manusia, janganlah takut dan gentar, beranilah. Di dalam sesanti, kebenaran itu adalah emas. Walaupun ia dipanasi berkali-kali, dia akan tetap mengeluarkan sinar dan cahaya yang cemerlang. Begitu pula kayu cendana, walaupun dia digosok berkali-kali, dia akan tetap mengeluarkan aroma yang harum. Sama halnya dengan kebenaran dan kebajikan. Dia tidak akan pernah luntur, kekal, walaupun sampai akhir zaman. Para umat Hindu Dharma yang penuh kasih, kita sebagai umat Hindu sudah seharusnya berpegang teguh terhadap ajaran Dharma dan kebenaran Satya. Kalau kita amati, terkadang orang sering dikelabui oleh sikap yang merasa benarnya. Baik para umat Hindu Dharma yang penuh kasih, kita sebagai umat Hindu sudah seharusnya berpegang teguh terhadap ajaran Dharma dan kebenaran Satyam. Kalau kita amati, terkadang orang sering sekali dikelabui oleh sikap merasa benarnya. Untuk itu, kita sebagai umat Hindu sudah harus berpegang teguh terhadap ajaran Dharma, serta tidak ada Dharma dan kebajikan suci yang lebih tinggi daripada kebenaran Satya. Baik para umat Hindu Dharma, di sini saya mengajak para anak-anak muda Hindu untuk menegakkan kebenaran. Jika kita menegakkan kebenaran, janganlah kita menjadi paling benar. Sebelum kita menegakkan kebenaran, kita harus bisa mengontrospeksi diri, mawas diri, dan amulat sarira. Sebab perilaku bersumber dari 3 hal, yakni perbuatan, perkataan, dan pikiran. Apa yang kita pikirkan, hendaknya itu yang kita lakukan. Dan apa yang kita perbuat, hendaknya itu yang kita laksanakan. Hidup ini merupakan kebiasaan atau dapat dibiasakan. Demikian juga perilaku hidup suci. Hendaknya kita biasakan berpikir benar, jujur, bertindak sopan, berbicara yang benar, pikir yang suci setiap saat. Semua dapat dibiasakan bahwa Satyam Eva Jayate, kebenaran dan kejujuran pasti menang. Karena hidup adalah perang yang harus dimenangkan, perang melawan kebodohan, perang melawan kemiskinan,
perang melawan kebenaran. Dan dalam perang tersebut harus menjadi kebiasaan yang benar. Umat Hindu sedharma, jika kita amati di dalam diri kita sendiri, sudahkah kita merasa paling benar? Di dalam tubuh kita sendiri pun terdapat musuh yang sering kita sebut Satripu. Satripu merupakan 6 musuh di dalam tubuh kita sendiri. Baik, di sini saya akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama Kama, yang kedua ada Loba, yang ketiga Kroha, yang keempat Mada, yang kelima Matsurya, dan yang keenam Moha. Kama adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang dapat memuaskan orang ke hal negatif. Manusia memang memiliki keinginan. Tanpa keinginan, hidup ini terasa sangat hampa. Yang kedua adalah Loba. Loba yang artinya tamak atau rakus, yang juga kita sering sebut loops, yang dapat membawa kita ke hal negatif dan dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Yang ketiga, Kroda, yang artinya kemarahan. Orang yang tidak dapat mengendalikan amarahnya, maka akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Yang keempat, Mada. Mada artinya mabuk. Orang mabuk pikirannya tidak berfungsi secara baik. Akibatnya timbul sifat yang angkuh. Yang kelima, Matsurya, yang artinya dengki atau iri hati. Hal ini dapat menyiksa diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, Moha, artinya kebingungan yang dapat mengakibatkan pikiran kita gelap sehingga tidak dapat berpikir secara jernih. Jika kita dapat menaklukkan 6 musuh yang ada di diri kita sendiri, maka yakinlah kita akan menjadi seorang kesatria. Satyam Eva Jayate Jaya. Demikianlah Dharma Wacana dari saya. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.